Hari ini kita bersama-sama menelusuri pujian syukur Hana, seorang wanita yang luar biasa. Saya mengajak kita melihat 1 Samuel pasal 2 ayat 2 dan 7. Di situ dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan merendahkan dan meninggikan juga. Kita pernah dengar lagu, Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini lagu yang pernah kita dengar. Saudara, pengenalan akan pribadi Tuhan seperti di kalimat ini yang terungkap. Kita tahu siapa pribadi yang seperti ini. Dari kata-katanya, dari ucapan syukurnya, dari kata-kata doanya, kita bisa mengenal kedalaman pengenalan seseorang akan Tuhan. Kita tahu Tuhan berkata, doa, masuk ke pintu kamar, ke kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapa yang di tempat yang di sorga, tempat yang tersembunyi. Tuhan berkata, jangan berdoa puasa seperti orang-orang fasik yang dengan susah payah membuat orang mengerti bahwa dia puasa. Tetapi seharusnya kalau engkau doa puasa, biarlah engkau miyaki rambutmu, wajahmu cerah. Orang tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa, sebenarnya engkau berpuasa. Karena Bapa di surga tahu semuanya. Nah saudara, tindakan seseorang di dalam ungkapan doa, seseorang ketika dalam bertindak dalam hal puasa, kita bisa tahu akan kedalaman hubungan itu. Dari cara dia puasa, yang menunjukkan ke orang dengan yang Tuhan ajarkan bahwa lebih baik orang gak tahu. Kita bisa tahu bagaimana cara orang itu, kedalaman hubungannya dengan Tuhan dan pengenalannya akan Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 2 dan 7, di dalam pasal 2 ini Hana, di dalam lembaga Alkitab Indonesia memberi judul puji-pujian Hana. Saya menyebut ini adalah pujian syukur Hana. Saudara, di dalam pujian syukurnya, Hana mengungkapkan karakter Tuhan. Siapa Tuhan? Dia bilang, kata Tuhan itu kudus dan gak ada yang kudus seperti Tuhan. Tuhan itu gunung batu. Tidak ada Allah yang seperti dia. Tuhan itu sanggup membuat orang miskin dan membuat orang kaya. Kita bingung kan? Kita mulai berpikir nih, apalagi orang tidak kenal Tuhan. Bukannya yang bikin kaya itu kerja keras? Bukankah yang bikin kaya itu strategi berdagang? Bukankah yang bikin miskin itu adalah bencana? Semua terjadi kesusahan. Tapi Hana berkata enggak. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan yang merendahkan dan meninggikan. Kita mulai berpikir, bukankah yang meninggikan adalah ketika karir kita terus menanjak karena kita ada pencapaian-pencapaian. Tapi Hana berkata enggak, Tuhan yang meninggikan dan Tuhan yang merendahkan. Nah, apa maksud semua ini? Saya ajak kita lihat dari pengalaman hidup dan sejarah hidup Hana. Semua kata-kata Hana ini terbukti di dalam kisah hidup Hana. Yang pertama, saya melihat Hana adalah seorang wanita yang memilih untuk mengampuni, bukan menghakimi. Ketika terjadi dalam hidupnya dia direndahkan oleh manusia. Direndahkan oleh Penina, di mana suaminya Elkana mengambil istri lagi. Dan istri yang bisa melahirkan anak ini menyakiti hatinya, menusuk hatinya, merendahkan dia. Bahkan suaminya tidak mencintai dia. Elkana tidak sayang kepada dia. Dengan mengambil istri lagi,
terbukti Elkana menghukum Hana dan menyatakan, lu yang mandul, kamu yang bikin salah di keluarga, kamu yang tidak benar di keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Bahkan kita tahu bahwa di dalam firman, kandungan Hana tertutup. Dan dalam perjalanan begitu berat, saya melihat setelah dalam proses begitu luar biasa, Hana tidak mengambil sebuah sikap yang membalas. Dia mengampuni. Nah, saya sebut Hana wanita tangguh. Nah, di sini yang mendengar firman Tuhan, yang bersekutu bersama-sama di dalam doa fajar, saya percaya banyak wanita tangguh di sini. Saya sudah mengajak banyak ibu-ibu dan banyak anak-anak muda doa fajar. Saya hubungin, saya WA. Persekutuan doa yang undang saya berkhotbah, saya hubungi. Dan pengurus-pengurusnya banyak wanita, saya hubungi. Saya bilang, yuk kita doa. So tahu jawaban mereka adalah ada work from home, atau ada yang sudah masuk kantor, ada yang berkata kami harus masak, ada yang berkata kami belum bisa seperti ini. Nah, saya mulai berpikir, yang ikut dengar firman Tuhan, yang ikut doa di sini banyak wanita. Apa mereka nggak masak? Mereka juga masak. Betul, saudara? Apakah wanita yang ikut di dalam doa fajar ini bukan orang kalir, juga orang kalir? Nah, lalu bagaimana mereka menyiapkan diri dalam waktu-waktu yang ada mencari Tuhan? Nah, saya tahu tentu ada pengorbanan yang besar yang dilakukan ketika ikut doa fajar. Bisa ikut bersekutu begini. Nah, saya sebut wanita-wanita yang bisa ikut doa fajar ini. Saya tahu ini orang-orang yang tangguh, wanita tangguh. Amin, saudara. Ya. Saya yang terkasih dalam Tuhan, wanita tangguh juga terbukti dengan ketika mengalami sakit hati, tindakannya tidak membalas. Tangguh itu bukan hanya dalam bekerja, dalam berkalir. Wanita tangguh itu bukan hanya bisa dalam pekerjaan keluarga juga. Bukan hanya penampilan jasmani, tetapi keadaan kondisi batiniah, kondisi batin. Soal Hana saya sebut juga wanita tangguh karena sama sekali tidak membalas sakit hatinya dengan tindakan seperti yang Penina lakukan. Hana mengungkapkan sakit hatinya kepada Tuhan. Saudara, ada wanita-wanita yang begitu tangguh ketika menghadapi ketidakbenaran dalam rumah tangga. Dia bukan membalas. Dia menghadapi kebohongan-kebohongan suami. Dia bukan membalas. Dia ketika disakiti suami, dia tidak berusaha untuk membalas. Dia mengembalikan kepada Tuhan, mencari Tuhan. Nah, disinilah saya katakan, Hana memberikan teladan dalam ujian syukur kepada Tuhan. Di situ kita lihat dia mengampuni dan bukan menghakimi. Hari ini banyak di antara kita diperhadapkan dengan posisi ini. Dalam masa pandemi ini, kita dalam perjalanan hidup ini sedang dinilai Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya mau mengajak kita yang dalam bersekutu lewat firman Tuhan dan dalam doa fajar, pilihlah mengampuni dan jangan menghakimi. Karena Tuhan tahu semua yang terjadi. Tuhan gunung batu yang membela, Tuhan kudus, dan Tuhan yang membuat kita diangkat. Karena itu tindakan kita adalah tindakan yang mengampuni, bukan menghakimi. Ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi rasa sakit. Saudara, kalau kita lihat ketika Hana mengungkapkan dalam yang tadi kita baca, Hana berkata tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Dia gak mau mencemarkan hidupnya. Dia tidak mau dengan menghakimi. Dia sedang mencemarkan hidupnya. Dia tidak mau. Dia tahu Tuhan Maha tahu kalau dia disakiti. Bukankah bukan hanya dia yang disakiti, yang menciptakan dia tahu bahwa dia sedang disakiti. Itu prinsip Hana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang tahu apa yang engkau gumulkan.
Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Kedua, Hana di dalam pujian syukur mengakui bahwa Tuhan yang menetapkan seseorang itu ditinggikan ataupun direndahkan. Saudara pilih yang mana? Saudara, kita percaya semua kita ingin ditinggikan, bukan direndahkan. Dan ketika kita lihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai 8a, dalam nyanyian syukur Hana berkata, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Saudara, pernyataan Hana ini membuat kita mengerti bahwa hidup ini tidak perlu khawatir. Kalau hari ini kita dalam posisi yang miskin, kita berkata kita tidak punya, bukankah kita harus datang kepada Tuhan yang membuat menjadi kaya? Saudara, kalau kita berkata kita sedang dihina, bahkan diinjak-injak seperti debu dan tidak dihargai, bukankah kita harus kembali mengingat pujian syukur Hana yang berkata, Tuhan yang mendudukkan setiap orang bersama dengan para bangsawan. Siapa yang bisa menempatkan kita di hadapan para pemimpin di dunia? Amsal berkata, adalah Tuhan. Hari ini kita mungkin orang biasa. Kita orang yang berkata kita gak punya pangkat, gak punya jabatan. Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan yang memimpin karir hidup kita dan diri kita, kita akan tegak berdiri dan siap untuk anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita melihat hidup kita. Kita bilang gini, nak, ayo generasiku, anak cucuku, generasi muda, ayo lihat hidupku. Engkau lihat bahwa orang yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti Hana, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang tidak menghakimi, tetapi sebaliknya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ketika dilukai, dihakimi, justru datang kepada Tuhan, ke Silo. Hana masuk hadirat Tuhan dan mencari Tuhan. Di situ, anak-anakku, kau lihat bahwa Tuhan sanggup meninggikan, Tuhan sanggup mendudukkan, bahwa orang yang seperti Hana, yang tidak punya apa-apa, direndahkan sudah dan tidak bisa hamil, Tuhan bisa angkat. Kita bisa berkata kepada anak-anak, sekarang tunggu, kamu lihat kehidupan keluarga kita. Papa mau ambil keputusan bahwa kita harus memperbarui hidup batinia kita. Kita harus bertindak sungguh-sungguh kembali ke Tuhan. Jangan tangisi keadaan kita yang sekarang hanya kepada manusia. Jangan minta tolong hanya manusia. Minta tolong dulu sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang meninggikan. Jadi, saudara, ketika kita mengalami kondisi yang berat dalam keluarga, kita sedang ditunggu anak-anak kita, contoh apa yang kita berikan. Maka saya bilang, yuk katakan sama anakmu, lihat papa, lihat mama, lihat hidup keluarga kita. Coba lihat, Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan yang berkuasa. Saudara, Hana benar-benar punya konsep yang jelas. Dia tahu Tuhan yang meninggikan. Saudara tahu, kalau saudara baca pasal 2, Hana menyatakan Tuhan itu seperti Tuhan yang apa? Hana berkata di ayat 4, dia adalah Tuhan atas pemimpin. Jadi doakan bosmu. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, jangan takut. Yang di atas bosmu itu Tuhan. Di atas kamu secara manusia, jasmani, bosmu. Tapi di dalam batinia, di dalam dimensi ilahi, di atas bosmu ada Tuhan. Di atas pemimpinmu ada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, Hana berkata apa? Dia Tuhan atas orang mandul. Tuhan atas perempuan yang mandul. Saudara dengar firman Tuhan ini, saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Tapi sekali lagi, Tuhan yang membuka kandungan. Tuhan yang memberikan anak.
Amin saudara. Ya. Dan bahkan hari ini kondisi anakmu seperti apa? Engkau mengalami saat ini dalam keadaan keluarga yang kau tangani anakmu dan pergumulan apa? Dia Tuhan yang memberikan anak. Dia Tuhan atas perempuan mandul. Berarti dia juga Tuhan atas anak-anakmu. Kalau engkau punya anak, dia Tuhan atas anakmu. Amin saudara. Ya. Jadi doakan anak-anakmu di luar negeri sana. Doakan anak-anakmu yang sedang terpisah sama kamu. Supaya Tuhan datangkan pergaulan yang baik bagi dia. Supaya dia ada di lingkungan yang baik. Supaya pergaulannya baik. Minta Tuhan datangkan. Tuhan sanggup datangkan. Saudara khawatir mungkin akan anakmu di luar bergaul dengan siapa. Saudara berdoa karena dia Tuhan atas anakmu. Saudara memikirkan karir anakmu. Saudara memikirkan pendidikan anakmu. Doakan anakmu di doa fajar. Kita percaya Tuhan yang atas perempuan mandul. Berarti kalau engkau tidak mandul, engkau punya anak. Berarti dia juga Tuhan yang memberikan engkau anak. Amin saudara. Doakan. Saudara Hana mengakui dia Tuhan atas hidup dan mati. Karena itu saudara, engkau tidak berkuasa kalau cuma khawatir di rumah atau pandemi. Engkau mau khawatir sampai kapan? Engkau mau mengurung diri sampai kapan? Engkau mau khawatir sampai sebagaimanapun juga. Kita tidak bisa melihat virus ini. Saya tahu kejadian persis di sekitar saya. Ada satu orang tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah. Karena memang saya tahu sekali orang ini. Saya tahu apa yang terjadi. Nggak taunya orang yang antar datang, antar buah kepada dia. Dia tidak pernah keluar rumah. Tapi orang yang antar. Dia kena dari orang itu. Saudara, dia Tuhan atas hidup dan mati. Saya mau berkata, yuk bersandar sama Tuhan. Lazarus 4 hari mati, dibangkitkan Tuhan. Tuhan berkuasa, terbukti atas hidup dan mati. Hana di dalam doa di ayat 7 dan 8 juga mengakui dia Tuhan atas perbedaan status yang dibuat oleh manusia berdosa. Jadi saudara, jangan tangisi dan kasihi, mengasihani hidupmu. Aduh, aku direndahkan di keluarga besar ini. Aduh, aku orang gak punya apa-apa. Aduh, aku dihinakan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan status dunia itu dibuat oleh orang berdosa. Jadi kalau hari ini orang berdosa memandang hidupmu dengan meletakkan engkau di dalam pandangan mereka, oh engkau hina, engkau rendah. Biarkan saudara, karena Tuhan adalah Tuhan atas perbedaan status yang dibuat oleh orang berdosa. Dia berkuasa meninggikan. Tuhan berkuasa merendahkan. Tuhan berkuasa promosikan hidupmu. Tuhan berkuasa juga mencabut akan titel-titelmu. Karena itu, percaya. Seperti Hana. Yang di ayat 78. Dia berkata, Tuhan yang meninggikan. Tuhan yang merendahkan. Tuhan yang membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia Tuhan atas status kita. Dan terakhir di ayat 9. Hana berkata, dia Tuhan atas para pelaku kejahatan. Apa yang sedang menimpa hidup kita? Kejahatan apa yang terjadi sedang kita alami? Kita berkata nggak adil. Kantor ini tidak adil. Perusahaan ini tidak adil. Kejadian ini tidak adil. Apa yang menimpa saya tidak adil. Percaya saudara. Kejahatan apa yang sedang menimpa engkau? Dia Tuhan atas pelaku kejahatan. Dia adalah benteng hidupmu. Yesus adalah benteng hidupmu. Itu yang Hana percaya. Karena itu ketika Hana menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, Hana mengatakan semua perkara ini di hadapan Tuhan. Saudara, yang terakhir, pujian syukur Hana mengungkapkan bahwa sukacita diganti duka cita, akhirnya diganti dengan sukacita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mengubah ratapan menjadi tarian, duka cita menjadi sukacita. Amin saudara. Ya, Hana yang awalnya berduka, yang tidak punya apa-apa, akhirnya bersukacita. Hana tahu, seolah-olah Hana berkata, lihatlah hidupku, aku orang yang berduka cita, aku orang yang ditinggal, aku orang yang tidak disayang, aku orang yang dihina, aku orang yang terbuang dari masyarakat, aku orang yang tidak bisa hamil lagi. Tetapi dalam tangisan duka cita,
Hana seolah-olah berkata, aku yang berduka cita. Sekarang kau lihat, aku punya anak. Doaku dijawab, aku bersuka cita. Dan aku yang bisa ngalami ini semua. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang mengubah duka menjadi sukacita. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah pengalaman rohani daripada Hana. Bahwa Hana mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan lewat ujian syukurnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Karena saudara juga mungkin masih malu-malu mengungkapkan ke saya, walaupun punya nomor kontak saya. Tapi saya mau mengatakan, ketika diperhadapkan dengan mengampuni, menghakimi, pilihlah mengampuni. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi kehidupan di dunia ini, kita percaya Tuhan yang meninggikan dan yang merendahkan. Kita juga punya pandangan seperti Hana. Tuhan yang mengganti duka cita menjadi sukacita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.